Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami di sini di acara Talkshow Series UAD Warna Cerita di Balik Wabah Corona. Acara ini diselenggarakan oleh Kantor Urusan Internasional Universitas Ahmad Dahlan. Bagi rekan-rekan yang ingin tahu kegiatan internasional UAD, kegiatan mahasiswa internasional UAD, ataupun ingin tahu info beasiswa terkini terbaru, yuk langsung aja kepoin sosial media kita di Instagram @oiauad tanpa spasi ya, kemudian di Facebook di oiauad, kemudian di Twitter juga @oiauad, dan juga di YouTube di oiauad. Dan juga jangan lupa untuk terus pantau website resmi kami di oia.uad.ac.id. Selama mungkin sekitar 90 menit ke depan kita akan berbicara dengan ketiga narasumber, tapi yang satu itu masih belum muncul. Belum muncul yang satu. Kita masih menunggu Mas Akifi. Mas Akifi masih belum muncul. Kemudian kita juga akan berbicara dengan saya sapa satu-satu ya. Pertama ada Mbak Luo Haiyan atau lebih terkenal dengan nama Kenari. Halo. Dan Mbak Kenari. Halo Mas Kalu. Halo. Halo teman-teman. Nama saya Luo Haiyan. Saya asli China. Dari China. Dan sekarang masih di Tiongkok ya? Di UAD. Iya, sekarang saya di Tiongkok. Ya, kemudian saya jurusan Sastra Indonesia di UAD. Sastra Indonesia di UAD. Ya. Sastra Indonesia di UAD. Kemudian kita juga ada Mas Ahmed Seber. Ya. Selamat siang Mas Ahmed Seber. Ya, selamat siang. Selamat pagi Pak Galuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Ya, nama saya Ahmad Seber, asli dari Palestina. Saya mahasiswa Dharmasiswa di Universitas Ahmad Dahlan di Jakarta. Ya, kemudian sebenarnya kita masih ada satu lagi yang belum join, yaitu Mas Akifi Bensulong dari Thailand. Tapi kami sudah menghubungi, semoga beliau cepat untuk segera bergabung. Oke, pertama-tama saya ingin menanyakan kabar, bagaimana sehat semuanya untuk Mbak Kenari dan Mas Ahmed? Ya, saya sehat selalu. Sehat semua ya? Hei, ada yang dari Saudi Arabia. Waalaikumsalam. Ya, ada dari Saudi Arabia. Bang Galuh, rindu kamu sekali Bang Galuh. Saya juga rindu semuanya ya. Nanti kita juga bisa berbincang-bincang juga dengan jika Mas Akifi tidak segera join, kita bisa berbincang-bincang saja dengan Mas Saad. Mas Saad itu mahasiswa kami, alumni yang berasal dari Saudi Arabia, dan sekarang sudah berada di Saudi Arabia. Oke, bagaimana Mas Saad, kabarnya baik? Alhamdulillah, saya sehat karena bisa melihat Pak Galuh dan Kenari dan Ahmad dan semua yang ada di sini. Alhamdulillah. Jadi semua sehat ya? Alhamdulillah, rindu kalian sekali. Ya, rindu. Saya sangat rindu kalian. Ya, kita rindu semuanya ya. Ya, rindu semuanya. Kenari, apa kabar Kenari? Ya, semuanya baik. Halo, Saat, saya baik. Apa kabar kamu? Saya baik sekali, alhamdulillah. Semuanya sehat. Kenapa kumis kamu tidak cukup? Kenapa kumis? Saya sudah cukur kumis. Ya, lebih ganteng dicukur ya. Ya, lebih ganteng dicukur. Oke, pertama kita langsung saja ke bincang-bincang kita hari ini, dan semua partisipan free kalau untuk bertanya. Ini hanya bincang-bincang santai saja. Kita santai saja berbicara di sini. Santai, nanti jika ada yang mau bertanya silahkan monggo kepada siapapun di sini, mahasiswa asing ataupun juga bisa kepada Mas
Saat juga boleh yang dari Saudi Arabia, langsung dari Saudi Arabia. Tidak apa-apa nanti kalau jika ada rekan-rekan yang tanya ya Mas Saat ya. Ya, boleh. Ya, Ya, boleh. Oke. Saya mau bertanya kepada Mas Ahmed Seber. Mas Ahmed itu masih berkuliah di silahkan. UAD dan dan sekarang juga masih aktif kuliah. Sedangkan Mbak Kenari Ya. itu sudah skripsi dan beliau Iya, sekarang sudah Mas. ada di Tiongkok. Ya, saya mau tanya ke Iya. Mas Ahmed dulu. Mas Ahmed, Iya. bagaimana perkuliahan setelah wabah corona, perkuliahan online ini? Apakah Anda Ya. ada yang merasa yang berbeda? Untuk kuliah online, saya merasa ada manfaat masih, tapi kalau masih belajar di kampus lebih manfaat, tapi tidak apa-apa karena ada masalah sekarang di dunia, harus teruskan membuat waktu lebih manfaat. Saya sudah belajar 2 bulan online di Yogyakarta dan sudah selesai banyak kelas, masih ada sedikit dan dalam sisa program akan sudah selesai. Untuk praktik masih teruskan praktik dengan guru-guru dari OAD, dosen dari OAD, bapak dan ibu-ibu. Ada banyak tugas untuk membuat bahasa saya lebih bagus dan bahasa semua dari OAD masih di Jogja. Oke, terima kasih Mas Ahmed. Mas Ahmed adalah dari program Dharma Siswa, yaitu belajar bahasa dan budaya Indonesia selama 1 tahun di UAD, dan ada beberapa mata kuliah praktek juga, seperti mata kuliah seni itu ada seni musik, seni tari, dan juga drama, dan juga ada memasak. Bagaimana untuk kelas-kelas praktek itu, Mas? Bagaimana kelas online dilaksanakan di kelas praktek itu? Ya, biasanya kalau bisa masuk di kampus ada skrip drama, harus bulan ini kita membuat drama di kampus, tapi sekarang karena tidak bisa dan ada darurat di Indonesia, sudah praktik online setiap dan sudah teruskan biasanya seperti di kampus, tapi berbeda karena kita sudah membuat video untuk kelas ini, selalu bisa bertemu pakai Zoom di sini bersama Ibu Erni dan Pak Dinar, Pak Aziz juga, dan setelah sudah selesai bisa membuat video apa sudah belajar di kelas. Untuk kelas memasak sudah praktik di rumah saja, dan itu pertanyaan semua bagaimana sudah memasak makanan dari Indonesia, dan sudah jelaskan untuk makanan terkenal dari Palestina. Saya sudah jelaskan tentang makluba makanan terkenal di Indonesia. Mungkin Said tahu makluba karena dia dari negara Arab juga. Ya. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya. Kemudian saya juga ingin bertanya nih kepada Mas Saad. Mas Saad berkuliah S2 ya di Saudi Arabia di King Saud University. Ya, bagaimana di sana kuliah online di sana seperti apa? Di Saudi Arabia di King Saud University. Semuanya sudah menjadi online juga karena COVID-19. Jadi sama seperti yang di Indonesia, belajar pakai Zoom, pakai Blackboard, ada yang menggunakan WhatsApp saja. Tapi biasanya dengan Zoom. Dan sekarang sudah selesai semester, mulai istirahat. Sudah mulai istirahat ya di sana. Nah, kemudian ini sebenarnya agak sensitif sih kalau saya bertanya kepada Mbak Kenari, karena skripsi itu untuk mahasiswa tingkat akhir itu kan agak sensitif ya. Iya, Mas. Iya, untuk Mbak Kenari, pertanyaan saya bagaimana proses bimbingan online yang Anda lakukan bersama dosen pembimbing selama ini, gimana? Pada awal semester ini, yaitu awal Maret, kami sudah dapat dosen menguji proposal.
dosen membantu kami koreksi proposal. Ya kalau ya sudah baru dapat dosen pembimbing. Tapi kalau bagi saya agak susah karena saya susah kabar dengan dosen saya. Ya jadi skripsi saya tidak begitu lancar berjalan. Tapi beberapa hari yang lalu Ibu Intan dan Ibu Tanti sudah membantu saya. Dan saya ada di sini khusus untuk terima kasih untuk Ibu Tanti dan Ibu Intan. Ibu Tanti dan Ibu Intan itu adalah Kaprodi ya di Sastra Indonesia, prodi di mana Kenari belajar. Memang ada support ya dari kampus untuk supaya lebih cepat untuk selesai ketika dosen lama untuk membalas. Jadi memang prodi yang akan langsung bergerak gitu ya. Jadi memang kita memberikan support kepada semua mahasiswa asing yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia ya. Kemudian saya juga ingin bertanya kepada Mas Ahmed, bagaimana performa dosen? Dosen bagaimana ketika mengajar online? Apakah berbeda dengan mengajar langsung? Ya, pertama saya sangat semangat bersama dosen kalau online atau di kampus. Selalu saya semangat di kelas bahasa Indonesia dan budaya, dan semangat ketika beritahu kabar atau bicara dengan dosen OAD. Selalu dosen OAD bantu saya dan bisa berbicara kapan saja, tidak harus waktu pekerjaan karena semua di rumah, tinggal di rumah saja. Dan selalu kalau ada pertanyaan, ada tugas sulit, bisa jelaskan kapan saja, bisa pertanyaan di pakai grup WhatsApp. Bulan yang lalu April, dosen OAD sudah pakai makanan untuk saya dan semua mahasiswa dari OAD di rumah saja. Ya, jadi saya bisa bilang sangat semangat bersama dosen OAD. Ya, terima kasih Mas Ahmed. Saya akan bertanya kepada Mbak Kenari. Ini kan yang sekarang lagi di Tiongkok juga, dan ini di sana juga juga melakukan seperti apa yang kita lakukan, yaitu work from home, juga school from home. Jadi kegiatan apa yang Anda lakukan selama tinggal di rumah? Ya, kalau waktu outbreak saya sudah balik ke China tanggal 26 Januari saya sudah sampai China. Sebenarnya pada beberapa hari itu kondisinya masih lumayan karena di bandara masih ramai. Tapi sesudah beberapa hari berlalu kondisinya jadi sangat buruk. Di zaman saya kami susah keluar. Selalu ada sahabat di jalan untuk menjaga. Tapi satu keluarga bisa 2 hari keluar sekali untuk beli bahan makanan dengan surat yang diberikan pemerintah. Jadinya saya hampir 1 bulan hanya diam di rumah saja, tak keluar sama sekali. Setiap hari hanya makan, masak, tidur di rumah saja. Lalu pada awal Maret kebanyakan kota sudah mulai normal, banyak orang sudah mulai kerja. Kemudian pada awal April, kebanyakan universitas sudah mulai kuliah. Dan tanggal 15 April, saya sudah mulai magang di salah satu pengusaha di Guangdong. Jadi saya lagi magang di kantor. Nah, sekarang sedang di kantor ya, berarti sudah magang ya, di sana sudah mulai normal semua ya. Nah, saya juga ingin tahu bagaimana kabar yang ada di Saudi Arabia. Bagaimana Mas Saad itu, keadaan di sana seperti apa? Keadaan karena COVID-19 ini seperti apa di sana? Di sini ada lockdown, tidak boleh keluar rumah dari jam 5 sore sampai 9 pagi. Tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah dan polisi lihat kamu, itu akan masalah, akan seperti apa namanya itu, harus bayar untuk itu. Denda. Apa? Denda itu terlalu mahal. Terlalu mahal. Berapa dendanya kalau boleh tahu? Di dolar ya, sekitar $3.000.
3.000? Amerika. 3.000 Amerika. Oh, 3.000 di sini sudah dapat motor. Ya, betul. Ya, Karena mereka tidak mau orang keluar rumah, ya. jadi harus dendanya tinggi. Jadi kalau mau membeli sesuatu dari luar, bisa pakai aplikasi seperti GoFood, seperti itu, bisa pasti aktif di situ. Kalau di Saudi Arabia aplikasinya apa namanya? Di Saudi Arabia apa aplikasinya namanya? Ada untuk restoran Hunger Station. Hunger Station. Dan ada untuk seperti apotek atau toko-toko namanya Marsun. Maksud? Marsun, ya. Jadi dua yang aktif dan orang yang bekerja di situ. Ada banyak orang yang mulai bekerja di aplikasi. Hanya sekarang karena uangnya bagus. Tidak ada orang keluar rumah order. Jadi kalau menjadi orang bekerja di situ akan dapat uang bagus. Akan dapat uang banyak ya, uang banyak karena orang tidak bisa keluar rumah, benar-benar tidak bisa keluar rumah ya di Saudi Arabia karena ada denda. Kemudian kalau di Jogja, juga mau tanya tentang Jogja. Di Jogja itu sebenarnya kalau di beberapa kota di Indonesia itu sudah ada PSBB, orang-orang tidak boleh keluar rumah, tetapi di Jogja itu masih bisa keluar rumah. Walaupun di beberapa kampung ada lokal lockdown. Itu ada lockdown tapi hanya lokal saja, hanya kampung per kampung itu tidak ada integrasi secara daerah untuk lockdown. Dan di sini masih sangat masih orang bisa keluar masuk rumah dengan gampangnya, walaupun jumlah yang positif di Jogja itu semakin lama terus bertambah ya, jadi kita memang harus hati-hati. Kemudian saya juga ingin bertanya bagaimana kalau di Palestina, bagaimana Mas Ahmed untuk COVID-19, untuk apakah ada lockdown? Ya. Untuk Palestina, pemerintah di sana sudah mulai darurat dari tanggal 5 Maret. Ada lockdown di semua kota-kota di Palestina. Dulu ada 4 orang yang corona di Bethlehem saja, tapi sekarang ada lebih 500 orang sudah meninggal, 4 orang di Palestina, orang asli dari Palestina dan tinggal di luar Palestina, 75 orang sudah meninggal. Untuk kota saya asli dari Gaza, ada lockdown juga, bisa orang asli dari Palestina dan tinggal di Mesir bisa masuk setelah 3 minggu saja, 1 kali berarti harus dan harus pergi ke karantina dengan polisi ya harus di karantina 3 minggu dan semua gratis di karantina, kamar dan makanan dan untuk bersih badan dan kohol semua gratis di sana. Setelah 3 minggu harus cek sehat, kalau semua sehat dan tidak ada orang yang corona bisa keluar ke rumah dan tinggal di rumah 1 minggu, dia tidak bisa keluar. Berarti memang harus ketat sekali ya, beberapa protokol di Saudi Arabia juga ketat, di China juga ketat, dan juga di Palestina tidak boleh orang asing masuk ya, sangat ketat sekali ya. Ya, di Indonesia masih belum seperti itu, tapi semoga akan segera seperti itu ya. Semoga semua segera akan lancar dan semoga selesai. Oke, kemudian saya ingin juga bertanya kepada Mbak Kenari, apakah masih bersama kita? Gelap karena. Halo? Iya, saya masih. Halo? Saya masih. Ya, masih ya, Halo? masih ya. Halo. Tapi kamera tidak ada. Karena mungkin Ya, masih. koneksi tidak bagus ya di situ, koneksi tidak bagus, jadinya tidak apa-apa, suara tidak apa-apa, Mbak Iya, Kenari. Saya ingin bertanya, di China itu adalah negara pertama yang bisa pulih ya
tadi bilang tadi bisa Mbak Kenari bilang sekarang sudah sudah normal semuanya, hampir semuanya sudah normal. Berarti bisa dibilang bahwa China atau Tiongkok itu adalah negara yang bisa bilang pertama kali mulai normal. Sekarang kondisi terkini eh, di Tiongkok seperti apa? Anda sekarang di kota mana, Mbak Kenari? Halo, sepertinya Mbak Kenari. Di Guangdong Provinsi. Halo, Halo, di Guangdong di provinsi mana? halo, Halo, bisa mendengar? Foshan. Oh, di Ini Fos. salah bisa. Oh, bisa ya. Bagaimana? Bisa? Ya, bisa. Sekarang kondisi di Guangdong seperti Halo? apa? Halo. Kondisi di Guangdong Terus seperti apa? Halo. sekarang di sini sudah tidak ada. Halo, Halo, ya. Kita masih mendengar. halo Mas, Ya, bisa. Ya, bisa. Saya masih bisa mendengar. bisa? Bisa. Bisa. Kalau di Guangdong ya sudah normal. Dan kalau tidak ada kasus pasien positif di Guangdong. Berarti di sana Halo. Halo, berarti di sana sudah tidak ada itu ya, sudah tidak ada kasus positif lagi ya di sana ya. Mas Akifi baru bergabung. Halo, Mas Akifi. Iya. Mas Akifi. Ya, maaf. Baru ada suara ya. Ya, Mas Akifi narasumber baru bergabung, tidak apa-apa. Kita sudah Maaf ya. ya Kamu baru bangun tidur. Ya, Mas Akifi, tidak apa-apa. saya tanya ke Mas Akifi dulu ya, Mbak Kenari ya. Ya, oke. Ya, Mas Akifi dari Thailand. Ya, dari Thailand. Dari Thailand Selatan ya, dari Ya, Pak. Provinsi Yala. Silakan. Ya, dari Ya. provinsi Yala, Pak. Bisa diceritakan seperti apa sekarang keadaan Yala sekarang setelah terkena apa itu Di sana. corona? Oke, siapa? Di sana, di tempat saya itu provinsi Yala itu semua orangnya yang pertama satu dijaga diri sendiri dengan pakai masker dan pakai masker menjagakan jarak untuk masing-masing ya. Yang ketiga itu kalau nggak dipasti nggak ada di mau tidak ada kerja di luar, jadi tetap di rumah ya di sana. Dan di sana pun dialah itu kerajaan pun tentang makanan itu yang saya baca tadi di sana yang sakit satu orang hari ini. Yang satu orang saja di Yala. Ya, sakit satu orang aja. Yang kemarin itu sudah jadi kosong, tapi hari ini satu orang. Dan kerajaan itu dibagi uang juga ya di sana. Bagi uang ya? Satu bulan sekitar 2.200.000 ya. 2.200.000 atau 5.000 baht. 5.000 baht. Iya. Satu orang atau Iya, satu keluarga? Satu orang ya. Satu orang Tergantung mendapatkan daftar ya. Oh, tergantung daftar. Jadi satu orang mendapatkan 5.000 baht. Satu Iya, bulan. 5.000 baht. Iya, Pak. Dan bagaimana apa yang dilakukan oleh warga Yala untuk mengisi mereka di rumah saja atau akan mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang lain? Dan terutama kan Yala itu mayoritas Muslim kan, dan sekarang sedang bulan Pak. Ramadan, itu bagaimana kegiatan Ramadan di Yala? Ya. Kalau di sananya seperti biasa, seperti tahun dulu, tetapi di save untuk sendiri, save diri sendiri. Jadinya kalau waktu paginya
semua orang tetap di rumah. Ya, kalau waktu sore ya seperti Jogja juga ya. Seperti Jogja Karena ya. beli makanan style. Tapi yang saya bilang yang tadi ya, yang bisa jaga jarak masyarakat dan pakai masker. Iya Pak, Pakai gitu. pakai masker ya Halo? sekarang. Halo. Sekarang pakai Oh masker. ya, Jadi tetap iya, kegiatan keagamaannya tetap berjalan ya, tapi tetap menggunakan ya. masker Dan ya. di sana itu salat Jumat itu baru mulai itu Jumatnya. Iya, sholat Jumat baru mulai ya. Ya, baru. Baru mulai. Di sini belum mulai di Indonesia ya. Mas Akifi itu dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Prodi Indonesia. Iya Pak. Bagaimana kuliah online Anda? Ini yang lain sudah saya tanya, ini tinggal Anda karena munculnya. Bagaimana kuliah online yang Anda lakukan selama ini? Alhamdulillah dengan kuliah online membuatkan saya itu bisa kuliah semasa saya itu dalam wabah virus corona. Tetapi dalam kuliah online ada juga yang kendala, yaitu waktunya. Karena waktunya banyak kan dosen itu pilih waktu sore ya. Waktu sore ya. Itu gak ada masalah, tapi saya ada masalah ya. Masalah saya yaitu saya mau buat siap-siap lah. Dan mau mengulangkan Al-Quran untuk menjadikan imam waktu malam ya. Jadi gak ada waktu ya gitu. Kalau sore, kalau pagi alhamdulillah. Sejak mana? Ya, tidak apa-apa Pak. Mohon maaf menghilang sebentar. Iya, Biasa gak macam apa-apa. signal. Datang. Halo, selamat ya. Selamat datang lagi, mohon maaf. Bagaimana tadi cerita sudah sampai mana? Ada pertanyaan pada Ahmad, Pak. Ya, ada pertanyaan pada Ahmad dari Ahmad, sebelum datang ke Indonesia, kamu berpikir tentang Indonesia bagaimana? Sama sekarang atau sangat berbeda? Tidak sama. Sebelum saya datang ke sini, saya berpikir berbeda. Pertama saya sampai ke Indonesia, mungkin saya terkejut sedikit karena budaya berbeda, semua berbeda dari negara saya, dan saya berpikir tidak bisa, mungkin tidak bisa tinggal di sini atau menggunakan seperti orang di sini, tapi setelah mungkin 1 minggu saja saya sudah biasa dan menggunakan seperti semua orang di Indonesia dan sangat semangat di Indonesia dan bersama Ibu Klik khusus. ya ibu kosnya Mas Ahmad dan juga dulu ibu kosnya Mas Saad ya. Ya, dan di OAD ada banyak cerita. Kalau saya mau berbicara mungkin sampai besok tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti, tidak akan selesai ya. Karena ada banyak sekali cerita. Pak Galuh, saya ada pertanyaan Pak Galuh. Iya, bagaimana? Ini baru pertama kali Pak Galuh mengajar online. Ini kalau mengajar online tidak, karena beberapa kelas sebelumnya saya juga mengajar online. Ini pertama kali kita mengadakan semacam sharing session secara online. Ini pertama kali. Kalau mengajar itu sudah sering saya menggunakan aplikasi online. Dan ya memang sedikit berbeda sih dengan rasanya dengan mengajar di kelas karena tidak bisa bertemu langsung. Tidak bisa bertemu langsung itu memang sangat berbeda rasanya. Tapi dengan aplikasi online kita bisa bertemu dengan Saad juga yang dari Saudi Arabia. Sudah 1 tahun lebih ya, 1 tahun, hampir 1 tahun kita tidak bertemu ya. Ya. Pak Galuh, ya. ada di sini Ubaidullah. Ya. Tapi dia diam saja. Tidak boleh diam. Betul? Ya, Ubaidullah. Boleh saya menyapa Ubaidullah dari Bangladesh? Ubaidullah dari Bangladesh.
Ayo keluar. Ayo buka kamera. Ubaidullah, mahasiswa kami, alumni kami dari Bangladesh. Sekarang Mas Ubaidullah sedang S2 juga di UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mana suaranya Mas Ubaidullah? Mas Ubaidullah tidak bersuara, tidak berani keluar sepertinya Mas Ubaidullah. Mungkin dia agak malu ya. Ya, mungkin dia agak malu ya untuk bertemu dengan kita semua di sini. Oke, saya akan lanjut bertanya kepada semuanya, kepada Mas Ahmad, kepada Abaz Saad dan juga kepada Kenari. Memang COVID-19 ini semua berdampak kepada dunia, semua tidak terkecuali itu. Sama Mas Akifi, lupa saja Mas Akifi juga di sini. Di dunia ini semua terkena dampak, dari orang yang harusnya bekerja di kantor menjadi bekerja di rumah, kemudian orang yang harusnya ke sekolah menjadi tidak sekolah, dan itu sebagian besar dampaknya itu adalah dampak buruk. Bahkan ada juga yang meninggal karena virus dan sakit. Tapi menurut Anda, apakah ada hikmah di balik semua ini? Saya mulai dari Mas Ahmad Seber. Bagaimana, apakah Anda Ya. melihat ada hikmah di balik COVID-19, balik corona? Untuk COVID-19 ada hikmah yakin karena semua orang kuatnya kecil, kalau merasa besar kecil, tapi ada corona tidak bisa melihat dari matanya, dan dia ada hukum untuk semua orang yang tinggal di rumah saja, dan bisa belajar, nanti harus bersih badan selalu, dan tangan menggunakan kohol, tidak bertemu dekat sekali. Ya, hikmah saja mungkin harus selalu teruskan bersih badan dan tidak bertemu dekat sekali. Ya, kalau untuk Mbak Kenari, apakah Anda bisa melihat sisi positif di balik wabah ini? Halo, Mbak Kenari? Oh, Mbak Kenari sudah mungkin koneksinya susah. Kita tanya ke Mas Akifi dulu. Halo. Oh, sudah iya, bisa? Oh ya, sudah. Bagaimana? Apakah Anda punya punya pandangan kalau ini sebenarnya juga ada sisi positifnya loh di balik COVID-19 ini, balik wabah corona ini? Iya, tapi sistem medis masih kami juga agak mempermudah sistem medis. Mungkin kita akan lebih melindungi hewan alami. Ya. Kalau bagi saya, polusi mungkin tampak positif. Ya, mungkin itu dampak Halo. positif. Halo, ya, kita bisa mendengar walaupun suaranya eko dan seperti Ya. dilambatkan beberapa kali. Bisa. Ya, bisa. Sekarang saya akan bertanya kepada Mas Akifi Ben Sulong. Kalau menurut Anda apa ada hikmah di balik corona ini? Ada hal yang baik tidak di balik corona ini? Saya bertanya ke Mas Akifi dulu deh. Oke. Ya, menurut saya dalam hikmah dalam wabah virus corona, yang penting yang pertama yang kita bisa lihat yaitu kita bisa duduk dengan keluarga. Kalau orang yang ada di rumah. Tetapi menurut saya yang saya nggak bisa pulang dan masih di Jogja, yaitu saya itu bisa duduk bersama dengan teman-teman. Ya, karena semasa saya belum ada wabah virus corona ini, saya dengan teman-teman itu bertemu itu susah. Jadi apabila
ada virus corona membuatkan saya itu boleh bergabung dengan orang Indonesia, orang Thailand, dan saya itu bisa meningkatkan bahasa Indonesia dengan teman-teman saya dengan cara ngomong, cara bertanyaan yang saya tidak paham. Itulah hikmat untuk saya. Halo? Halo, ya. Ya. Terima kasih untuk Mas Akifi. Kemudian bagaimana Mas Saad dari Saudi Arabia? Apakah ada hal positif atau hikmah yang ada di balik corona ini? Sama yang sudah dibicarakan dulu. Ya, Mas Ahmad sama Mas semua sama sudah bilang. Tidak boleh sama, tidak boleh sama, tidak boleh. Jadi jawabannya Sama. alhamdulillah. Ya, sama. Jawabannya tidak boleh sama, tidak boleh copy paste, tidak boleh copy paste. Ya, tidak boleh copy paste. Terima kasih. Ini pertanyaan yang mungkin Iya. saya cukup penasaran dengan pertanyaan ini, terutama kepada yang sedang melaksanakan lockdown. Ketika virus corona ini sudah berakhir, sudah selesai, terutama di Indonesia, insya Allah dan Bismillah sebentar lagi, apa yang ingin Anda lakukan pertama kali itu mau ngapain gitu? Kalau saya sih pengen jajan. Kalau yang lain bagaimana? Untuk Mas Ahmed, apa yang ingin Anda lakukan setelah virus corona ini selesai? Ya, menurut saya karena saya tidak tahu kapan mungkin corona akan keluar dari dunia, saya berpikir selalu membuat waktu saya lebih manfaat saja. Setelah insyaAllah segera akan sudah selesai, saya masih ada beberapa kata akan jalan-jalan di Indonesia. Dan karena tidak bisa pulang, saya berpikir pendaftaran S2 di Indonesia dan teruskan kalau mulai online atau masuk di kampus, untuk saya sudah siap sekarang. Ya, sekarang ingin mendaftar S2 ya di Indonesia ya? Ya, Karena sudah mendaftar. sudah siap. Sudah siap ya, alhamdulillah. Jadi memang sudah cinta Indonesia ya, ingin belajar di Indonesia saja ya. Ada dari OAD ya, dari KOI. Oke, kita jangan bicarakan itu di sini. Oke, untuk Mbak Kenari, apa yang ingin Anda lakukan kalau corona sudah selesai di seluruh dunia? Bismillah, insya Allah sebentar lagi. Iya, kalau langsung kembali Jogja, mumpung rindu Jogja. Oh, Mbak Karone sudah rindu Jogja, sangat rindu Jogja karena Jogja itu memang banyak rindu. Bahkan ada lagunya kan itu Kala Project yang rindu Jogja. Oke, untuk Mas Saat sendiri, apa yang ingin Anda lakukan kalau kena corona sudah selesai? Kalau corona sudah selesai, saya mau bertemu teman-temanku. Sudah lama sekali tidak bertemu, tidak jalan-jalan. Oh, Masya Allah. Saya sangat rindu. Sangat rindu ya, sangat rindu. Rindu temannya. Rindu teman. Ya. Kapan datang ke Indonesia? Semoga secepat waktu, Pak. Kalau saya juga rindu Indonesia, rindu Jogja, rindu semua yang di sana. Siapa? Ya, rindu semuanya ya di sana, di sini ya. Dan apa? Halo, bisa mendengar saya, Mas? Ya, bisa. Bisa. Kalau untuk Mas Akifi, apa yang ingin Anda lakukan? Menurut saya ada 3 perasaan. Ya. Ada 3 pengen yang saya mau bertemu, yaitu 1 keluarga, yaitu apabila setelah virus corona, jadi saya mau pulang lah atau mudik kepada negara asal, yaitu negara Thailand, bertemu dengan keluarga yang saya cintai. Yang kedua,
kalau yang kedua yaitu saya mau ziarah pada anak yatim. Pada anak yatim ya, subhanallah sekali. Iya, Pak. Alhamdulillah. Memang niat baik, Ya, niat karena baik anak itu akan yatim itu disegerakan dan itu akan menghilangkan corona secara cepat ya. Karena niat baik. ya, amin. Ya, Karena saya lihat anak yatim itu setiap kali saya datang ke sana jadinya karena anak yatim membuatkan kita itu bisa semangat. Karena dia itu tanpa dua ibu bapak. Tetapi saya ini bisa ada keluarga, ada dua ibu bapak. Ya, membuatkan kita itu harus semangat. Ya, begitu. Yang ketiganya jalan-jalan. jalan-jalan ya, tetap ya jalan-jalan tetap, Ya, tetap jalan-jalan. harus ada ya, Ya, harus tetap. Ya, harus tetap ada itu. ya jalan-jalan itu di mana Ya. harus ada. Ah, Ya, jalan-jalan camping atau naik gunung atau bagaimana begitu. ya memang aktivitas outdoor itu kita rindukan semuanya. Baik, terima kasih Iya, untuk itu ada Ubaidullah. Assalamualaikum. Saya juga ingin Mendaki gunung lagi ya, Kendari. Ubaidullah. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ubaidullah adalah alumni WADE yang sekarang belajar di UIN Sunan Kalijaga. Bagaimana Ubaid, sehat? Ya, sehat alhamdulillah. Maaf ya tadi saya tidak bisa respons. Ya, tidak bisa. Ah, Ya, tidak apa-apa. Yang Ya, penting gak sekarang apa-apa. sudah bergabung bersama kita di sini untuk kita bincang-bincang santai saja. Terima kabar baik, tetap di rumah saja. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah kita semua baik. baik, di alhamdulillah. sini. Ubaid, bisa Saya ceritakan secara singkat dan cepat bagaimana kondisi Bangladesh sekarang? baik. Kalau Kondisi corona di Bangladesh. Ya, Sekarang Bangladesh totalnya aktif corona patient atas 20.000. 20.000. Biasanya setiap hari 300 lebih 800 atau 700 atau 1000 atau seperti itu setiap hari orang infek coronavirus setiap hari, dan setiap hari 15 atau 20 orang meninggal, dan semua Bangladesh lockdown. Itu bahaya menurut saya. Bahaya. Orang-orang tidak bisa keluar sampai sekarang. Kapan bisa keluar, kapan bisa main-main, kita tidak tahu. Berarti memang sama ya, semua lockdown di sana. Kalau kondisi lockdown bagaimana? Orang tidak bisa keluar atau harus ada izin khusus untuk keluar seperti di Tiongkok tadi harus ada surat? Itu ya lockdown, tapi ada yang orang jahat sekali, mereka keluar pasti keluar. Tidak seperti Arab Saudi. Arab Saudi itu difficult. Jadi tetap ada yang keluar. Apakah ada hukuman? Kalau di Saudi Arabia ada polisi $3.000 US dollar, itu besar sekali itu. Bagaimana kalau di Bangladesh, apakah ada denda juga? Di Bangladesh tidak ada seperti itu, tapi itu polisi mereka selalu apa itu? Mereka selalu lihat di mana orang itu. Ya, jadi cuma harus polisi tetap mencari orang ya, tapi memang tidak ada denda Ya, seperti yang ada di Bangladesh, seperti di Saudi Arabia yang sampai $3.000 kalau keluar malam itu. Oke, terima kasih untuk share singkatnya Mas Ubaid. Sekarang saya mengundang rekan-rekan partisipan jika ingin bertanya kepada mahasiswa asing kami atau alumni, bisa lambaikan tangan atau bisa langsung chat aja, bisa langsung chat saja, di chat saja untuk pertanyaan.
segera di chat untuk everyone. Silahkan jika ada yang ingin bertanya kepada mahasiswa asing ataupun alumni kami tentang apapun terkait tentang corona ini. Monggo silahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silahkan tanya siapa yang silahkan. Ya, saya ada pertanyaan kepada Ahmad. Ya, silahkan. Ya, apa kabar Ahmad? Baik? Ya, baik, alhamdulillah. Masih di Jogja? Ya, masih di Jogja, masih di penjara. Di rumah Ibu Saad. di rumah, ya, di kamar Saad tahun yang Di kamar lalu. Saad, ya, di kamar Saad. Ya, tahun lalu kamar itu kamar Saad. Iya, saya rindu kamar itu. Ya, ya, Mas Ahmad, bisa keluar atau belum bisa keluar dari rumah? sekarang tidak bisa karena ada lockdown, tapi kalau saya susah keluar untuk membeli makanan atau sesuatu, penting bisa keluar saja. Ya, tapi kalau tidak harus keluar, harus tinggal di rumah saja karena ada lockdown dan harus saya hormat informasi dari orang-orang di daerah ini. Ya, Mas Ahmad sangat menghargai yaitu untuk corona karena saya sudah beberapa kali dekat rumah Ahmad. Oh ya, saya minta Ahmad maaf. mau bertemu, tapi beliau selalu di kamar rumah saja. Dia bilang tidak boleh keluar dari masyarakat itu. Dan kamu Saya rindu. pergi ke Sermo, jalan-jalan. Ya, baik. Ya, saya kemarin itu Jogja aman, menurut saya Jogja aman. Jogja selalu aman, saya suka. Saya ada pertanyaan, Ahmad. Ya, silahkan Pak. Bagaimana kabar Ibu Klik? Bagaimana kabar Jeffrey, Robi, Henry, semuanya? Semua baik, alhamdulillah. Semua semangat dan tinggal di rumah dan kami bertemu selalu setiap hari dan kami sudah salat tarawih bersama di rumah saja mulai Ramadan sampai sekarang masih. Ya. Masya Allah. Jadi Bagaimana dengan Adham? Adham, bagaimana dengan Adham? Ya, Adham baik juga. Masih di sini tidak bisa keluar di China lagi. Masih belum sudah selesai dari kampus S2. ya belum. Ini apakah dari teman-teman partisipan adakah pertanyaan untuk mahasiswa asing dan juga alumni mahasiswa asing UAD? Oh, di sini ada yang join yaitu Omar Al-Maktari dari Yaman. Ini juga alumni kami yang sekarang sedang belajar di Malang. Di mana, Omar? Ya, Umar. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Omar. Hai, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Baik. Omar. Ya, saya tadi ada ujian karena itu saya terlambat join. Ya, tidak apa-apa, yang penting bisa join. Ya, Terima kasih ini- sudah join. Ya. Bagaimana teman-teman yang lain, apakah rekan-rekan yang partisipan ada yang mau bertanya? Mumpung ini banyak sekali dari mahasiswa asing kami dari banyak negara. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Rizky Adevia Putri. Ini bertanya bagian mana yang paling dirindukan dari UAD? Rindu UAD itu yang mana? Ini berarti untuk yang sudah tidak di UAD lagi ya berarti, atau yang tidak sedang ada di UAD. Kita mulai dari Mas Saad saja. Apa yang paling Anda rindukan di UAD itu apa? Oh, semuanya Pak Galuh.
Kenapa bisa sangat rindu UAD itu seperti yang saya belajar. Saya tidak tahu tentang kampus 4, kampus 3, kampus 2. Saya hanya tahu tentang kampus kelas 1? internasional mahasiswa. Kampus Jadi 1. kalau saya bicara positif di sini, mungkin di sana juga positif insya Allah. Tapi yang saya tahu tentang kelas internasional, dosen-dosen di sini, di sana, di UAD, sangat baik. Saya sangat menghargai semuanya di sana. Di sana seperti keluarga, bukan hanya mengajar. Mereka perhatian tentang kita karena kita di negara baru, budaya baru, mungkin ada yang merasa seperti homesick atau seperti itu. Dosen-dosen selalu ada bersama kita seperti membantu kita untuk melanjutkan belajar dan hidup di Indonesia. Sampai kita suka belajar di UAD, kita suka Indonesia. Saya tahu betul Mas, saat itu datang ke Indonesia zero, bahasa Indonesia zero. Ya. Oh, Iya, bahasa Indonesia zero, dan sekarang Allah. Masya Zero sampai Allah. sekarang bisa. ya zero, dan sekarang Sekarang sudah lancar. lancar. Maaf. Mas Sudah Ubaid lupa. juga sama, zero, dan sekarang Bukan sama saya yang seperti itu apa. Kenari bisa bilang. Kenari, ayo kamu bilang saya seperti apa. ya. Bang. Halo, ya zero dan sekarang bagus. Oke, di sini ada pertanyaan saya tidak dari zero. Saya Mbak Mariam. Ya. Mbak Mariam, siapa nama shot? Saya tidak bisa bagaimana tuh pronounce shotnya ini. Assalamualaikum, ingin menanyakan, pasti ada perbedaan ya Ramadan tahun ini dengan Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Apa yang dirindukan ini? Apa yang berbeda Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun sebelumnya? Untuk Mas Ahmed dulu, yang Lebaran sebelumnya Ramadan kan di Palestina kan dulu, sekarang di Indonesia dan lockdown lagi. Apa ya bedanya seperti apa, dan suasana Lebaran Idul Fitri dan suasana puasa di Palestina itu seperti apa? Ya, menurut saya, karena saya pertama kali tinggal keluar Palestina, Ramadan sudah 23 tahun di Ramadan di Palestina saja. Saya masih merasa berbeda karena saya jauh dari keluarga saya. Tapi biasanya saya suka jalan-jalan, suka bertemu teman-teman saya, dan suka buka puasa dengan teman-teman saya. Sekarang ada berbeda, tapi mungkin ada lebih ibadah saja, ada berbeda dari semua tahun yang lalu, karena tinggal di rumah saja. Tapi mungkin ada, untuk saya sudah seperti sekarang, ada tahun 2014 tinggal di rumah saja karena ada masalah di kota saya, ada war di Palestina, di Gaza, dan tinggal seperti sekarang, seperti corona, tidak berbeda. Jadi memang tidak ada bedanya ya, karena di sana juga tinggal karena ada masalah di sana, di sini ada corona. Jadi oke, sekarang saya ingin bertanya kepada Mas Saad lagi. Apakah rindu suasana Ramadan di Indonesia? Ya, Buka puasa bersama saat ya. Ya, buka asal. Ya, itu bagus sekali. Dan juga Jogo Karian itu dekat rumah Bukelik. Itu Ya. Terus apakah ada perbedaan antara Ramadan dan Idul Fitri yang ada di Saudi Arabia dan juga yang ada di Indonesia? Mungkin keluarga di Arab Saudi bersama keluarga, nenek, kakek, semuanya bertemu. Dan waktu saya di Indonesia, saya tidak bertemu mereka, hanya video call. Hanya video call ya. Tetapi kalau untuk makanan dan lain-lain sebagainya sama ya, sama tidak ada, atau ada yang berbeda? Ada. Juga ada. Ya, di sana apa yang sering dimasak, hanya dimasak ketika Idul Fitri aja? Yang tidak ada di hari lain itu makanan apa di Arab Saudi? Tidak ada khusus untuk Idul Fitri. Ada itu seperti
حتى untuk Idul Fitri dan untuk acara besar. Untuk acara besar. كعك Ya. هذا كعك Kalau di Palestina ada apa? Ada apa namanya? هذا كعك Apa itu? كعك روسي دينجن كورما Roti? يا أمريكي. روسي ممكن روسي سبرتي روسي دينجن كورما أو بسكويت يا ممكن يا ممكن semua negara Arab sudah membuat sekarang ka'ak untuk Idul Fitri. Idul Ibu saya Fitri. kemarin sudah memasak. Ya, Ya, di Yaman juga sama, Mas Ya, Omar. Sama. Ada itu kak. Tamria, mereka tahu Tamria juga. Bentuknya juga sama ya. Kalau untuk Mas Ya. Obaid di Bangladesh ada tidak makanan yang khusus spesial yang hanya ada di Idul Fitri saja? Ya, pasti ada makanan khusus di bulan Ramadan. Karena Ramadan biasanya 3 kali makan. Satu, yang pertama waktu buka puasa. Yang kedua jam 8 atau jam 9 dan makan sahur. Jadi waktu buka puasa makanan itu sangat berbeda daripada Indonesia. Ada banyak seperti snacks, ada gorengan, ada lagi sesuatu. Saya tidak bisa jelaskan. Apa yang paling khusus, paling khas yang ada di Bangladesh yang bisa di-share ke rekan-rekan semua di sini yang makanan yang tidak ada di tempat lain, hanya ada di Bangladesh saja di bulan Ramadan? Ya, waktu buka puasa ada yang makanan itu seperti kacang, tapi kacang itu sangat berbeda. Di Indonesia tidak ada. Itu setiap hari setiap orang makan itu, suka itu. Ada yang kacang. Kacang ya. Namanya apa? Namanya bahasa Banglanya apa? Sola, Sola. 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 Saya Sola. masih ada, kalau Pak mau, insya Allah bisa sehari kita makan bersama dan Oh ya, bisa kita bisa berkumpul mencoba makanan khas Ramadan di setiap negara, itu akan sangat menyenangkan sekali. selamat datang di Puina. insya Allah. Iya, Ibu Ina sudah join. Oke, apakah ada pertanyaan lain dari rekan-rekan semuanya di sini? Untuk para mahasiswa asing kami dan juga ada beberapa alumni mahasiswa asing kami yang sebagian besar melanjutkan studinya S2 dan juga ada juga yang lanjut lagi S1. Ada yang mau ditanyakan dan kebanyakan mereka itu bahasa Indonesianya itu betul-betul zero. Saya bisa bilang seperti Saat, kemudian Mas Ahmed, kemudian Omar, Mas Omar dan juga Ubaidullah itu datang ke Indonesia, bahasa Indonesia bisa dibilang zero. Dan sekarang luar biasa sekali. Luar biasa sekali bahasa Indonesianya. Belajar sangat cepat sekali. Yang sebelumnya Ada yang nomor 1. Ya, karena Pak Gani bahasa Indonesia dekat sekali dengan bahasa Arab. ya Ada banyak kata sama. ya ada banyak kata sama. Oke, apakah ada pertanyaan untuk mau bilang cerita kereta api? Di sini ada banyak orang. Nanti saja. Iya. Nah, kalau Mbak Kenari memang Boleh bahasa ada Indonesia pertanyaan? bagus sekali, sudah dari awal dan sekarang tambah bagus. Karena memang di sana belajarnya bahasa Indonesia, tapi kalau yang lain itu memang dari zero. Dan Mbak Kenari juga salah satu mahasiswa kami yang sering membantu mengajari teman-temannya belajar bahasa Indonesia. Jadi memang effort yang dikeluarkan oleh para mahasiswa asing untuk belajar bahasa Indonesia itu kita acungi jempol semuanya. Kita kadang itu harus malu ya sebagai orang Indonesia, orang asing saja belajar bahasa Indonesia seperti itu. Kenapa kita lebih mementingkan menggunakan bahasa asing supaya kelihatan keren gitu. Oke. Kemudian Permisi, itu ada pertanyaan dari saya ada pertanyaan juga ya. Ya, silakan. Oke, silakan. Oke, jadinya saya itu mau tahu setiap orang di dalam Zoom ini yang menjadi mahasiswa asing itu bagaimana perjalanan bahasa Indonesia untuk kamu yang semasa kamu di Indonesia.
membuat bagaimana untuk melancarkan bahasa Indonesia ya. Ya, semua bisa Jadinya jawab. saya itu mau tahu cerita tentang kamu ya. Jadi bahasa kamu itu susah atau bagaimana ya, jadi untuk saya itu mau Mau bertanya boleh ya? mau manfaat Manfaat ya. mau manfaat ya untuk untuk saya. Oke, saya Ah. tanya kepada Mas Omar. Mas Omar dulu Oh, iya. benar-benar tidak bisa bahasa Indonesia dan sekarang sudah bagus sekali. Bagaimana Anda belajar bahasa Indonesia? Kalau belajarnya itu dari kan kita kemarin di kelas belajar terus setiap hari. Kalau kembali ke rumah harus belajar lagi, latihan. Tapi yang paling penting itu berkomunikasi dengan orang Indonesia. Kan kalau mau belajar salah satu bahasa itu harus belajar bahasa itu dari orangnya. Jadi jadi kalau mau melancarkan bahasamu harus berkomunikasi sama orang Indonesia, ada teman yang dari Indonesia atau teman yang bisa bahasa Indonesia. Seperti saya kemarin, saya ada beberapa teman yang memang dari luar Indonesia tapi mereka bisa bahasa Indonesia. Karena itu saya bisa apa ya? Melanjutkan belajaran bahasa Indonesia aku, dan itu yang membantu aku. Yang ada teman yang itu komunikasi sama orang Indonesia. Ya, terima kasih Salah satu faktor. Mas Omar. Dan ada lagi pertanyaan. Menurut Anda bagaimana penanganan UAD kepada mahasiswa internasional? Sepertinya sudah kita jelaskan di awal tadi apa yang diberikan UAD, bagaimana UAD itu seperti apa memberikan supportnya kepada mahasiswa asing. Saya tanya lagi ya ke Mas Ahmad, bagaimana yang dilakukan sama Mas Akifi yang merasakan langsung. Mas Ahmad dulu mungkin. Bagaimana Ya, Pak. yang dilakukan UAD? Baik. Apa, Pak? Apa yang dilakukan UAD untuk mahasiswa asing selama corona ini? Saya tidak mendengar, Pak. Apa yang sudah dilakukan oleh UAD untuk mahasiswa asing selama corona ini apa yang dilakukan UAD? Ya, kami sudah terus belajar online dan selalu dengan dosen OAD membuat dan teruskan belajar bahasa Indonesia praktik bersama juga online. Bisa berbicara pertanyaan kapan saja pakai WhatsApp, dan waktu kelas biasanya pakai Zoom juga. Saya merasa sama dari kelas, tapi berbeda untuk tidak bisa praktik seperti kalau saya keluar atau pergi masuk di kampus dan bertemu banyak orang di sana dan berbicara lebih baik, lebih bagus juga. Ya, memang ada support untuk tetap dosen dan mahasiswa itu tetap dekat dengan teknologi online, informasi seperti itu. Dan kita tanya kepada Mbak Kenari, mahasiswa asing kami tapi sedang ada di Tiongkok. Bagaimana support UAD? Apakah juga ada support kepada mahasiswa asing yang sedang ada di negaranya, terutama kepada Mbak Kenari yang sedang berada di Tiongkok? Iya, ada misalnya ada staf dari KUI Selin tanya kabarnya bagaimana, misalnya Ibu Ina dan Mas Galuh, dan juga ada kabar dari Ibu Tentin dan Ibu Indah. Mereka juga selalu tanya bagaimana di sana, bagaimana keadaan di sana, aman tidak, sehat tidak. Ya, ini bikin saya lebih rindu Jogja. Ya, seperti itu. Kepada Mas Akifi, apakah ada apa yang dilakukan UAD? Apa UAD memberikan sesuatu kepada mahasiswa asing, atau servis apa yang dilakukan UAD untuk mahasiswa asing itu?
apa yang diberikan kepada mahasiswa asing yang sedang ada di Indonesia? Alhamdulillah. Jadi yang support dari UAD itu yang saya bisa lihat itu yaitu sebelum bulan Ramadan UAD bisa kasih sembako. Ya, itu ada juga yang KUI yang bisa bagi sembako dan kampus pun sama juga. Jadinya apabila ada wabah virus corona, tetapi kampusnya jadi ingat kepada kita. Ya, itu penting sekali ya. Dan yang kedua itu apabila masuk bulan Ramadan, jadi kampus itu membagikan makanan untuk buka puasa, yaitu takjil. Ya. Yang tentang kuliah online itu menurut saya itu saya rasanya sudah basic, sudah standar dengan kampus yang lain. Tetapi yang UAD yang saya cinta, yang saya suka itu jadi ibu bapak dosen yang mengajar saya itu semua tanya kabarnya, dan yang penting sekalinya tanya lagi apakah uang kamu ada atau tidak. Iya begitu. Ya masya Allah, alhamdulillah gitu. Sampai ditanyakan ya, sampai uangnya. Dan di sana bapak ibu dosen itu ditanya lagi, suasana sekarang tempat kamu masih bagaimana, susah dalam kuliah atau ada apa, bisa dihubungi pada dosennya. Seperti oke, terima kasih sekali ya, Mas Pak. Akifi. Ternyata UAD sangat perhatian, terutama lebih ke perhatian ke setiap mahasiswa, juga sampai ditanya sampai ke bagian keuangan juga, bagaimana keadaan keuangannya. Itu memang support UAD memang luar biasa pada mahasiswa asing yang jauh dari keluarga, luar biasa, ya. Yang jauh dari keluarga dan juga sedang berada di negara orang dan ada lockdown. Oke, ini pertanyaan terakhir karena kita hanya sampai jam 11.30. Ini pertanyaan dari Mbak Naila Ayu. Pertanyaannya, ketika Anda semua kembali ke Indonesia, apakah yang ingin Anda katakan tentang Indonesia? Dan apakah Anda bangga belajar di Indonesia? Oke, saya mau ke Mbak Kenari dulu yang tadi belum disapa. Iya. Kalau saya sewaktu saya kembali China, ada orang tanya saya kuliah di mana, saya bilang saya kuliah di Indonesia. Lalu mereka bilang, oh Indonesia ini negara yang tidak kaya. Lalu saya agak malah. Kenapa selalu bilang uang kaya atau tidak? Saya bilang saya di Indonesia sangat senang dan nyaman. Orang-orang di sana sangat ramah dan selalu membantu kita. Meskipun tidak punya banyak uang, tapi mereka cukup bahagia. Saya pikir bahagia lebih penting daripada kaya tidak, miskin, apa-apa seperti ini. Ya, ternyata uang itu tidak menjamin kebahagiaan seseorang ya. Yang penting adalah nyaman dan senang. Kemudian saya ingin tanya kepada Mas Obaidullah yang sudah lulus juga, sudah lulus UAD. Apa yang ingin Anda katakan ketika kembali ke negara Anda, ke Bangladesh, tentang Indonesia, dan apakah Anda bangga belajar di Indonesia dan belajar di UAD? Ya Pak, saya selalu ketika saya pulang setelah dari mahasiswa, teman-teman saya dan keluarga saya tanyakan tentang Indonesia. Kenapa kamu pilih Indonesia? Karena biasanya orang-orang mau belajar di Eropa. Kenapa kamu di Indonesia?
Karena biasanya orang-orang pikir hanya uang saja. Tapi saya bilang ini uang tidak faktor. Yang faktor suasana, yang orang-orang, bagaimana hidup di sana. Dan saya udah bilang mereka, dan saya akan bilang, saya selalu bilang yang ya Indonesia itu negara bagus, dan yang paling bagus yang orang-orang Indonesia. Saya tinggal di Jogja, jadi saya lebih tahu tentang Jogja. Dan orang Jogja lebih ramah dan humble. Saya suka Indonesia. Saya selalu berdoa untuk Indonesia. Terima kasih Mas Ubaidullah. Dan saya akan bertanya kepada Mas Akifi, ini negara tetangga ini yang orang-orangnya juga hampir mirip dengan kita, budaya juganya ya 11-12 lah, walaupun beda tapi ada banyak sama. Ketika Anda pulang ke Indonesia, apa yang ingin Anda katakan kepada orang-orang tentang Indonesia, dan apakah Anda bangga belajar di Indonesia dan belajar di UAD? Hey. Halo. Halo? Ya? Bisa mendengar saya? Jadi yang menurut saya dalam apabila saya itu pulang kepada negara Thailand, jadi yang pertama yang saya bertemu yaitu kamu ke sana ngapain? Kenapa boleh kuliah di sana? Dan bagaimana suasananya? Ya, dan saya pun jawabnya. Yang pertama yang saya datang Indonesia yaitu cinta ya. Karena bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi. Dan bahasa Indonesia juga di Thailand pun mengguna juga, yaitu bahasa Melayu. Dengan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia itu ada mirip kan, ada mirip. Jadinya saya pun suka, menurut saya itu suka mendengar lagu Indonesia. Jadi saya itu sangat tambah cintaan kepada bahasa Indonesia ya. Anda suka mendengarkan jenis lagu apa? Dangdut? Koplo? Kalau Dangdut. Ya begitu Pak. Jadi suka dangdut ya, suka dangdut dan suka Ya. lagu koplo ya. Ya. Oke, saya akan tanya kepada Mas Ahmed, pertanyaan yang sama. Apa yang Anda ingin katakan kepada orang-orang di Palestina tentang Indonesia? Sebelum saya datang ke Indonesia, orang Palestina suka orang Indonesia. Selalu ada bagus relation bersama orang Indonesia dan Palestina. Saya sudah bertemu orang dari Indonesia di Palestina sebelum saya datang ke sini, dan selalu saya bilang tentang orang Indonesia dan budaya orang Indonesia. Saya suka banyak budaya dari Indonesia dan coba beritahu orang dari Palestina bagaimana di Indonesia, bagaimana bisa lebih baik untuk budaya dan manfaat di Indonesia, dan bisa menggunakan sama di Palestina juga. Iya, bisa. Iya, oke. Sekarang terakhir kepada Mas Omar. Mas Omar dari Yaman. Mas Omar dari Yaman. Apa yang ingin Anda katakan kepada orang-orang di Yaman tentang Indonesia? Apakah Anda bangga dan senang belajar di Indonesia? Pertama kali itu kalau soal orang Yaman, apa yang mereka tahu tentang Indonesia, yaitu mereka tahu Indonesia itu negara yang ada banyak orang yang Muslim. Jadi kalau saya mau katakan sesuatu tentang Indonesia, yang pertama itu saya mau ucapkan pengalaman saya di Indonesia.
kayak apa ya, kayak pengalaman saya sama orang Indonesia, bagaimana orang Indonesia, kebahagiaan orang Indonesia, bagaimana mereka hidup mereka, dan tentang juga Indonesia umum di Indonesia. Jadi kayak ya Indonesia itu negara indah, Indonesia itu ada banyak indahnya di apa ya, dialami kayak kalau ya terus ya itu saya akan ucapkan pengalaman saya di sini, dan pengalaman saya di sini luar biasa memang, cerita yang panjang. Ya kan, jadi cerita yang sangat Ya. panjang sekali kalau cerita. Oke, Ya. saya ingin mencoba menyapa Mas Saat masih bersama kami di sini. Ya Pak, masih ada. Ya, apa yang ingin Anda katakan kepada orang-orang di Saudi Arabia tentang Indonesia itu seperti apa? Apakah Anda bangga belajar di Indonesia dan belajar di UAD? Ya, itu sudah Ubaidullah berbicara tentang yang saya merasa sama seperti itu. Di sini Tidak boleh sama. tidak mau tidak berpikir untuk belajar bahasa yang tidak seperti masuk di CV, seperti bahasa Inggris, bahasa seperti itu. Jadi kalau bicara sama orang Arab Saudi, saya mau belajar bahasa Indonesia, dia akan merasa kenapa bahasa Indonesia? Apa manfaat itu? Mereka tidak bisa tahu apa manfaat belajar bahasa baru, dan mereka tidak bisa mengerti Indonesia negara sudah maju, sudah punya banyak budaya yang menarik, sejarahnya juga menarik, orangnya ramah, hidup di sana itu luar biasa. Karena itu merasa itu aneh belajar bahasa Indonesia. Setelah itu saya di Indonesia, orang Indonesia tanya saya, kenapa belajar bahasa Indonesia? Kita di sini belajar bahasa Arab. Orang Arab belajar bahasa Indonesia, kenapa? Apa manfaat? Sama pertanyaan itu. Tapi itu bagus, saya suka belajar bahasa Indonesia. Sangat bangga tinggal di Indonesia selama 1 tahun. 1 tahun tidak cukup. Kalau saya bisa, saya akan lebih. Indonesia itu luar biasa. Ya, terima kasih banyak kepada semua narasumber. Sebenarnya narasumbernya hanya 3, tetapi kita banyak kedatangan alumni. Ada Mas Omar, ada Mas Saat, ada Mas Ubaidullah. Terima kasih banyak, juga kita menambah obrolan kita itu menjadi lebih seru, lebih bagus, lebih banyak kita share. Selain kita berbicara tentang virus corona, kita juga banyak berbicara tentang Indonesia, tentang budaya Indonesia, tentang budaya Ramadan di beberapa negara mayoritas Muslim tadi. Terima kasih banyak, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi. Ada suara ayam tadi. Pak Galuh, saya mau Ya. kasih kepada Pak Galuh, kepada Ibu Ina yang sudah masuk, Ya. pada Badanang, saya rindu Ya. banget. Apa kabar? Rindu Kan. ibu. Dan Pak Danan juga sudah masuk. Ya. Danan juga ada, ya. Sama Ibu Ina. Assalamualaikum. Hai guys. Ya, semua Dan- sudah. Untuk Ibu Ina keluar kan? Ada, masih ada. Belum. Ibu Ina, assalamualaikum. Ibu Ina, Ibu Ina ada ya. Ibu Ina halonya dari sini. Ibu Ina ada di Pak sini. Danang, assalamualaikum Pak Danang. Ya, Pak Halo, Danang Pak juga, ada Danang, Pak Danang Ibu juga. Ina. Bisa mendengar Pak Danang. Ya, tidak mendengar sepertinya. Naria, apa kabar? Kenari, apa kabar? Baik semua ya. Tadi Ubaid menanyakan kabar karena tadi belum sempat, karena mungkin masalah koneksi ya tadi. Oke, terima kasih atas sharing yang luar biasa. Walaupun ini hanya sebuah cerita yang kita alami sehari-hari, bahwa semua orang mengalami hal itu, tapi semoga hal yang kecil ini yang kita bisa share, kita bisa berikan, itu bisa bermanfaat untuk sesuatu yang lebih besar. Seperti tadi, bagaimana kita mencoba untuk meniru lebih disiplin di beberapa negara seperti di Tiongkok, seperti Saudi Arabia, lebih disiplin sehingga penanganan COVID-19 itu menjadi lebih
lebih cepat, sehingga kita harus lebih disiplin lagi supaya corona juga segera menghilang di Indonesia dan segera menghilang dari muka bumi ini. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya, karena kita terbatas waktu hanya sampai jam 11.30 dan kita sudah sampai jam 11.29. Saya selaku host di sini, saya mohon maaf jika ada banyak salah kata. Terima kasih sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara, kepada para partisipan yang sudah ikut dalam bincang-bincang santai ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih, kita di sini juga kita melepas rindu semuanya, melepas rindu terutama bagi mahasiswa asing yang sudah lama sudah tidak bersua lagi. Terima kasih banyak. Tidak lupa saya ingatkan sekali lagi untuk rekan-rekan semua yang kepo dengan kegiatan internasional UAD, dengan kegiatan mahasiswa internasional UAD tentang info-info beasiswa. Jangan lupa untuk follow sosial media kami, ada di Instagram di @oiauad, kemudian ada di Facebook ada di oiauad, ada di YouTube juga di oiauad, dan juga ada di Twitter @oiauad. Sampai ya, tidak terlalu kedengeran Ibu Ina, bagaimana? Ya, ya ini ada yang Ibu Ina. Halo semuanya. Halo Halo Ina. Ibu. Ya, peserta dari luar yang ingin mendapatkan sertifikat mungkin bisa menuliskan nama lengkap di bagian chat room. Pengumuman untuk peserta yang membutuhkan sertifikat ya. Mohon dituliskan nama lengkap di chat room. Kami akan kirim sertifikat online. Seperti Mbak Oke. Ulia, ada Mbak Rizky, ada Mbak Naila. Kalau mau sertifikat mohon tuliskan nama lengkap di chat room. Nanti kita kirim sertifikat online-nya ke email. Sama emailnya mungkin ya. Nama lengkap dan email. Terima kasih. Ya, Saya pahamnya Ibu dengan Bapak Galuhnya beda tempat ya. ada di satu tempat ya. Iya. Ibu Ya. Ina di kantor kan? Iya, saya Sekarang? juga di kantor. Ya, Ya, untuk para peserta dari luar, walaupun dari UAD, dari manapun, silahkan yang menginginkan sertifikat acara ini, silahkan tulis di chat nama lengkap sekali ya, jangan sampai salah, dan juga email. Kami akan mengirimkan e-sertifikat, Anda bisa download sertifikatnya. Dan untuk pembicara juga Pak Galuh, kami, saya punya pertanyaan. ya, Kalau boleh. silahkan. Sekarang sudah bisa bekerja di kantor, bagus. Bagaimana dengan buku Ibu Fitri? Saya sudah tanya Ibu Fitri, jangan tanya saya. Ingin cerita kereta api segera orang membaca. Ya, di mana buku Ibu Fitri? Sudah ada di kantor atau belum. Mungkin Saya tunggu ya. akan kita gabungkan dengan tahun ini juga supaya lebih banyak. Bagus. Ya, supaya lebih tebal. Silakan monggo yang ingin sertifikat. Untuk Mas Saat juga perlu sertifikat. Mbak Kenari juga, kami akan juga untuk pembicara, kami akan juga siapkan sertifikat. Untuk partisipan juga silahkan chat di kolom komentar, di kolom chat silahkan nama dan juga nama dan juga email. Kami akan kirim sertifikatnya secara online. Di copy. Saat Iya. Baik. kamu ngantuk nggak? Saya menulis sebentar, mau sertifikat.
sudah menulis. Sekarang jam Kinari, berapa? sekarang di mana Kinari? Ini kantor pekerjaanmu. Oh, bagus. Saat di Bagus. mana? Saat di mana? Itu di rumah? Di rumah. Rumahnya bagus. Banyak buku sekali di belakang itu. Pak Ya, Galuh, Ya, seperti perpustakaan. Seperti perpustakaan. Oh, Pak Galuh sekarang di mana? Saya tidak tahu Pak Galuh di saya mana. di kantor. Mau lihat? Sudah. Kantor TUI. Tapi tidak ada orang, hanya saya dan Ibu Ina saja. Ya, Pak Danang di rumah. Ya, Pak Danang di rumah. Pak Danan di rumah. Pak Danan tidak ada suara dari Pak Danan. Oh, saya rindu Pak Danang. Saya sangat rindu. Saya juga. Pak Danan, ayo bisa berbicara. Kami rindu Anda. Pak Danang itu dirinduin tuh. Mikrofon. Di bawah Pak Danan, Buka. di bawah ada bisa buka ya. Oh iya, Bisa iya. sekarang. Ya, udah. Ibu Ina, apa kabar Ibu Ina? Ibu Ina Raya. Ibu Ina sedih. Raya mungkin. Ibu Ina Ada sedih. ada lagu dari Indonesia Raya. Bisa ganti Ibu Ina Raya. Tidak bisa. Ibu Ina seperti negara. Semua orang suka negara dan suka Ibu Ina juga. Oh, bagus. Ya, silakan kami tunggu yang ingin sertifikat mohon segera untuk mengisi. Kami tunggu segera untuk sertifikat. Kami akan kirim e-sertifikat. Karena memang Zoom waktunya terbatas, maka kami hanya akan tunggu sampai jam 11.40. 4 menit lagi. Silahkan segera yang ingin sertifikat. Oh, Kenari, ini tempat pekerjaan Kenari. Iya. Di sini panas sekali. Terlihat. Pak Galuh, saya sangat senang bisa berkomunikasi dengan Pak Galuh, dengan semua teman. Dan mau ucapkan terima kasih kepada semua yang masuk live ini. Terima kasih banyak atas masuk di sini mendengar bicara kosong kami. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Kepada bisa share semua pengalaman, share semua ide. Kami sangat senang Anda bisa share pengalaman dan ide selama pandemik ini, sehingga semoga itu bisa memacu kami di sini di Indonesia untuk segera pulih dari corona, karena memang terutama di China sudah pulih, di Saudi Arabia juga sudah mulai pulih, dan di Palestina juga tidak separah di sini, tidak banyak. Semoga kita bisa lebih mendisiplinkan diri supaya kita bisa segera bisa keluar dari krisis corona ini. Amin. Ya, amin. Iya, Terima pasti. kasih. Terima kasih banyak atas semuanya. Kami sangat berterima kasih kepada semuanya pembicara, kepada para partisipan yang baik dari UAD maupun dari luar UAD. Kami berterima kasih sudah bergabung dengan kami di sini, dan sampai jumpa di acara webinar. Ini bukan seminar, webinar sih, tapi lebih ke sharing session, lebih ke bincang-bincang santai. Ada Bapak Danang yang sudah berkumis di sini kelihatan. Terlalu lama di rumah. Terlalu lama di rumah ya Pak ya.
Iya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.